Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27 Melepas Rindu. Tuan Sean buru-buru naik ke lantai atas untuk menemui Lily yang sepertinya sudah masuk ke dalam kamar. Tuan Sean menutup pintu kamarnya pelan-pelan sebelum segera menyergap pinggang Lily dan mengangkatnya untuk dilempar ke atas tempat tidur. Lily pura-pura mengeluh, tetapi Tuan Sean segera menyusul dan menangkapnya lagi. "Apa kau belum ingin tidur?" bisik Tuan Sean di telinga Lily. "Sebentar lagi, aku masih ingin seperti ini," Lily balas melingkarkan kedua lengannya ke pinggang suaminya. Kemudian menenggelamkan wajahnya, hal sederhana yang membuat mereka menyelami kedamaian. Padahal hanya sedang saling memeluk, namun bagi keduanya seperti sebuah obat mujarab yang mampu menyembuhkan segala rasa sakit. Mereka saling menyayangi. Sebuah perasaan lembut berbalut ketulusan atau tidak berharap balasan. Lengan besar Tuan semakin kuat memeluk tubuh istri kecil istri mudanya. Dengan meresapi segala perasaan dan juga rasa yang sulit untuk dijabarkan. Seharusnya di usianya sekarang Tuan Sean tidak merisaukan debaran dada yang membuatnya seperti pemuda yang sedang kasmaran. Tetapi bahkan hanya dengan memeluk istri mudanya, dada Tuan Sean berdebar-debar tak terelakkan. Bisum ikut bahagia melihat keharmonisan Tuan Sean dan Lily sepanjang hari ini. Meskipun terpaut usia yang sangat jauh, Tuan Sean yang dewasa dan penyayang. Dengan Lily yang begitu muda namun mampu menyeimbangi suaminya, bahkan dari tindakan kecil yang dilakukan gadis muda itu, pun juga mencerminkan kasih sayang yang besar dan tulus untuk suaminya. Bukan Ozu jika tidak suka datang dan pergi sesuka hati. "Bibi, apa Lily benar-benar pulang?" "Ya, tetapi mereka sepertinya sudah beristirahat." Jelas Bisum yang menatap khawatir putra tuannya. Bisum melihat Ozu tersenyum, namun sama sekali tidak berani menyimpulkan senyum apa yang tengah ditunjukkan oleh tuan mudanya itu. Ketika memutuskan untuk menikahi Lily, Tuan Sean juga tidak pernah tahu jika dia bisa semudah itu menyayangi gadis itu sebesar ini. Bukan karena dia masih sangat muda dan cantik, tetapi karena kelembutan hati dan keteguhan jiwanya lah yang membuat Tuan Sean benar-benar jatuh hati. Dia tidak ingin Lily pergi dan meninggalkannya. Diam-diam Tuan Sean meraba perut Lily. "Aku tidak mau ada nama lelaki lain di hatimu. Aku ingin kau segera hamil anakku." Lily membuka matanya, kemudian ikut memperhatikan suaminya. "Kenapa Mas Sean bicara seperti itu?" Tuan Sean membelai rambut yang melintang di wajah Lily. "Aku hanya ingin mengatakannya saja." Tuan Sean terus menatap istrinya. Istri muda yang bisa begitu menyenangkan untuk sekedar dipandang. Dan selalu terasa manis meski sudah berapa kali dirasakan. Lily ikut memperhatikan suaminya. Mas Sean terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Komentar Lily dengan jemari yang ikut meraba dada suaminya.
Tuan Sean tidak menjawab. Pria dewasa itu hanya memejamkan mata menikmati sentuhan lembut tangan Lily. Begitu Lily berhenti menyentuh, Tuan Sean juga langsung membuka matanya. Membuat keduanya berpandangan dan saling menyelami perasaan masing-masing. Mas Sean. Pekik Lily begitu Tuan Sean mencium leher jenjangnya. Dengan terburu-buru pria itu membuatnya polos. Tuan Sean juga membuka bajunya sendiri begitu cekatan. Ao, pedih mas. Lily mengeluh karena Tuan Sean yang terlalu buru-buru. Tahan sebentar. Tuan Sean tetap mendorong keinginannya. Kamar yang biasa sunyi kini dipenuhi suara ricuh dari sepasang anak manusia yang melepas rindu. Pagi harinya Ozu sudah menunggu mereka di meja makan. Tuan Sean menatap Lily untuk segera diraih tangannya. Sementara Ozu hanya melihat mereka dengan diam-diam. Aku kemari hanya memastikan keadaan papa. Kemarin mama menghubungiku jika papa sempat demam tinggi. Ozu langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Tuan Sean mengangguk dan menuntun Lily untuk duduk di sampingnya. Ozu menatap Lily penuh kekaguman. Waktu 3 bulan benar-benar merubah gadis muda itu semakin mempesona. Aku sudah ceritakan semua pada papa, kau tak perlu khawatir. Ungkap Ozu menatap Lily yang duduk tepat di hadapannya. Lily hanya menoleh ke arah Tuan Sean dan pria itu ikut mengangguk membenarkan. Habiskan makananmu, aku akan mengantarmu ke kampus. Biar bersamaku saja Pak, kebetulan aku ada urusan di dekat kampus Lily. Tuan Sean mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mengangguk. Sementara Lily syok mendengar tawaran Ozu. Mas, Lily bisa pergi sendiri, ucap Lily. Kau takut padaku? Tanya Ozu. Bukan begitu, bareng aku aja kalau gitu. Semua langsung bereaksi begitu suara asing ikut bicara. Nyonya Natalia memasuki rumah dengan langkah pelan dan anggun. Berangkat bersamaku saja, biar aku antar. Putus Tuan Sean, Mas takut aku menyakiti istri mudamu? Bukankah itu yang selama ini kau lakukan Natalia? Kening Tuan Sean berkerut, matanya menatap awas istri pertamanya. Aku sudah berjanji tidak menyakitinya secara fisik, tetapi aku akan terus menyakiti batinnya. Sehingga dia sendiri yang akan angkat kaki selamanya dari kehidupanmu. Tentu saja bagian akhir itu hanya Nyonya Natalia ucapkan dalam hati. Tidak apa-apa mas, Lily sama Nyonya Natalia saja. Masih pagi Lily tidak mau menjadi alasan perdebatan. Kau yakin, bukan Tuan Sean, tetapi Ozu yang terlihat cemas jika Lily pergi bersama sang mama. Lily menatap pada Nyonya Natalia sebentar, sebelum mengangguk untuk menjawab pertanyaan Ozu. Baiklah, kalau begitu, jaga diri baik-baik. Tuan Sean mengecup kening Lily setelah Lily mencium punggung tangannya. Karena kode dari Lily juga, akhirnya Tuan Sean juga menghampiri Nyonya Natalia. Untuk dicium di tempat yang sama seperti dia mencium Lily, Nyonya Natalia sempat terkejut dengan perilaku Tuan Sean.
Namun dia segera tersenyum lebar. Ayo. Lily duduk di samping Nyonya Natalia di bagian tengah. Karena ternyata Nyonya Natalia tidak mengemudi sendiri. Apa uang yang kau bawa sudah habis, sampai kau harus kembali? Lily sudah menduga jika Nyonya Natalia akan terus membencinya dan menghinanya. Untuk itu Lily hanya diam tanpa menanggapi hinaan dan tuduhan dari istri pertama suaminya. Aku hanya tak habis pikir, kenapa ada orang seperti kamu di dunia ini? Lihat saja, kamu tak akan mendapatkan apapun. Dia milikku dan akan selamanya begitu. Petik 2. Banyak alasan seseorang melakukan penghinaan. Bisa karena tidak tahu hakikat orang yang dihinanya. Bagaimana kondisi sebenarnya orang yang dihina tersebut? Dan seperti apa sepak terjang dia yang sesungguhnya? Lily menyadari kesalahannya, dia faham perasaan Nyonya Natalia. Hanya saja, dulu dia nekat minta dinikahi Tuan Sean tidak. Untuk disandingkan dengan istri pertamanya seperti ini. Lily yang masih lugu tidak faham bahwa perbuatannya bisa menyakiti hati wanita lain. Lily pikir hal seperti ini tidak akan terjadi. Dia hanya ingin dinikahi diam-diam dan tidak diperlukan istimewa seperti ini. Jika bisa memutar waktu, Lily ingin menjadi miskin saja. Dan tidak ingin berjumpa dengan seseorang yang bernama Sean Pramaja. Kenapa diam? Apa yang kukatakan benar? Nyonya Natalia memang tidak menyakiti Lily seperti biasanya. Tetapi tak berhenti untuk mencecarnya. Untuk apa lanjutkan sekolah, mau jadi pelakor berkelas? Wanita murah akan tetap murah meskipun dia memiliki gelar sarjana. Orang tuamu pasti tidak mampu mendidikmu dengan baik. Maklum kalian hanya orang miskin yang ingin kaya dengan cara instan. Tolong jangan bawa orang tua saya Nyonya. Yang tadinya Lily hanya diam. Akhirnya bersuara ketika Nyonya Natalia mengungkit tentang orang tuanya. Hai, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau tersinggung? Silahkan hina saya sepuas hati Nyonya. Tetapi tolong jangan bawa orang tua saya. Beliau sudah lama meninggal dan tidak tahu menahu perbuatan saya. Nyonya Natalia tertawa. Kalian itu sudah miskin, tak punya harga diri lagi. Sok-sokan mau lanjutin pendidikan, buang-buang duit Sean saja. Lily hanya mengepalkan tangannya sekuat yang dia mampu. Dan itu diketahui oleh Nyonya Natalia, membuat hatinya semangat untuk terus menekan istri muda suaminya. Beruntung mobil sudah sampai di depan kampus, sehingga Lily bisa segera bebas dari suasana pengap. Terima kasih sudah mengantar saya Nyonya. Bibir Nyonya Natalia berkedut. Melihat Lily yang masih mau mengucapkan terima kasih setelah apa yang dia lakukan. Kadang dia juga menyadari Lily bukannya tidak bisa melawannya. Namun gadis itu memang tidak mau melakukannya. Apakah sikapnya yang seperti itu yang membuat suaminya tertarik dengan gadis muda itu? Karena kelembutannya, benarkah, Utgom? Mama mau bicara. Nyonya Dubi menghentikan langkah Utgom yang hendak menaiki undakan tangga. Utgom memutar tubuhnya dan ikut sang mama duduk di sofa rumah mereka. Sean menghubungi mama,
dan mengatakan alasan dia menjemput Lily. Apa benar kamu meminta kakak sepupumu meninggalkan istrinya? Utgom melakukan itu agar Kak Sean bisa tegas mengambil keputusan. Ucap Utgom tenang. Nyonya Dubi menatap anaknya serius. Kamu menyukai Lily? Tanya Nyonya Dubi begitu hati-hati. Utgom tersenyum. Bukankah Lily tipe menantu idaman Mama? Utgom, Mama serius. Petik 2. Yang harus Mama tahu, Utgom lakukan itu untuk membuat Kak Sean cepat mengambil keputusan. Dan Utgom juga tidak terlalu serius. Tetapi jika Kak Sean memilih melepaskan Lily, Utgom juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab Kak Sean. Utgom siap menikahi Lily. Tidak ada keraguan saat Utgom mengatakannya. Nyonya Dubi juga baru melihat tekad besar di mata putranya. Utgom tidak sedang bercanda. Itu berarti Utgom memang menyukai Lily. Kau jatuh cinta pada Lily? Tidak menutup kemungkinan, karena kami selalu bersama, pagi, siang. Bahkan banyak hal yang sudah kita lalui bersama. Secara general memang wanita dan pria nggak akan bisa bersama tanpa sebuah hubungan, apalagi kami tidak ada hubungan darah yang sebenarnya. Bahkan bersahabat dengan lawan jenis tidak disarankan, karena selalu ada ketertarikan secara emosional antara keduanya. Meskipun hanya sedikit, petik 2. Oh, Tuhan. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Nyonya Dubi sebagai luapan rasa keterkejutan. Mama, jangan khawatir. Untuk itu aku mengatakannya secara terus terang pada Kak Sean, agar dia bisa mengambil langkah. Dan aku senang karena dia bertindak cepat dan benar. Setelahnya Utgom kembali melanjutkan keinginannya untuk pergi ke lantai atas. Aku sudah menunggu di luar gerbang. Lily baru saja keluar dari gedung kampus ketika sebuah pesan masuk di ponselnya. Senyum gadis muda itu merekah saat tahu suaminya sendiri yang menjemputnya. Buru-buru Lily melangkahkan kakinya. Sampai Rika menghampirinya dan ingin ikut pulang bersamanya. Bisa aku ikut pulang bersamamu sampai ke asrama? Langkah Lily langsung berhenti untuk melihat Rika yang sudah tersenyum manis. Lily agak terkejut. Kali ini dia bingung karena bukan Utgom yang menjemputnya, melainkan suaminya. Jika Utgom, dia tidak akan keberatan menawarkan tumpangan pada temannya. Karena Utgom pria yang tidak terikat kerja. Tetapi suaminya adalah bos perusahaan yang begitu sibuk. Dan Lily sangsi apakah Tuan Sean ada waktu untuk mampir-mampir. Tapi aku tidak dijemput oleh kakakku. Lily berkata demikian, karena Lily tahu teman barunya tertarik pada Utgom. Tidak masalah, aku hanya ingin cepat sampai ke asrama. Karena aku merasa kurang enak badan. Oh, hanya itu tanggapan Lily sebelum mengetik pesan untuk meminta izin pada Tuan Sean. Mas, apa boleh teman Lily ingin ikut minta tumpangan sampai asrama? Kau belum dijemput? Tanya Rika yang sudah tidak sabar.
Sepertinya masih di jalan. Jawab Lily masih was-was. Kalau saja suaminya keberatan ada yang minta tumpangan. Namun Lily langsung lega begitu sebuah balasan masuk dari suaminya. Tentu. Bersambung.